آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin para mustami'in wal mustami'at rahimahullah. Moga kita mulai bersama pertemuan kita pada malam hari ini dalam membacaan Al-Quran dan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW bersama sahabat dan keluarganya. Lalu kita hadiahkan lagi kepada Raden Rahmat Rahmatullah Sunan Ampel. Kita hadiahkan pula untuk keluarga-keluarga kita, baik yang sudah mendahului atau yang masih hidup. Semoga yang telah meninggal dunia diampuni segala dosanya. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita, semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan nanti mudah-mudahan Allah tampilkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pada bab yang ke-184. Ini bab istihbabul ijtima'i 'alal qiraati. Bab istihbabul ijtima'i 'alal qiraati. Utawi iki bab nerangaken kesunahane kumpul-kumpul alal qiraati krono arai maca Al-Quran, membaca Al-Quran secara berjamaah. Kalau istilah Surabaya namanya darusan, yang benar tadarus. Tapi sudah terlanjur kulino ngomong darusan, ya darusan. Yang benar itu tadarus. Kata Nabi, tadarus. Tapi kadang masih ada lapo darusan. Ya artinya sama. Tidak masalah, yang penting ngajinya. Bab ini akan menerangkan disunnahkannya membaca Al-Quran secara tadarus, secara ijtima', secara bergantian. Jadi seperti ini, melingkar dulu, satunya baca, satu baca, gantian. Itu namanya tadarus atau darusan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu
radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Abu Hurairah ing pangandikan qala Rasulullah ing pangandikan qala Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Wa majtama'a orang kumpul sapa kaum fi baitin ing dalam siji omah min buyutillah saking pira-pira rumahnya Allah, artinya rumah ibadah. Ail masajidi, di dalam masjid-masjid. Kemudian pertemuan dan kumpulnya itu yatluna kitaballah, yatluna hari podong maus sopo kaumun kitaballah ing Al-Quran di rumah ibadah, di masjid atau di musola. Kemudian membaca Al-Quran secara berjamaah. Wa yatadarasunahu, lan tadarus atau darusan atau deres sapa kaumun hu ing kitaballah bainahum ing dalam antarane kaumun illa kejaba illa angin nazalat tumurun alaihim ing atas kaum apa as-sakinatu keantengan wa wasiyatuhum lan nungkepi hum ing kaumun sing maca Al-Qur'an ar-rahmatu apa kewelasan saking pangeran wa hafathum lan ngelilingi ngeliputi hum ing kaum sing maca Al-Qur'an secara berjamaah sapa al-malaikatu malaikat wa dzakara nutur nyebut hum ing kaum sapa Allah fiman indahu ing dalem setengah saking wong kang tetep ing dalam sandingi Allah. Artinya orang yang membaca Al-Quran secara darusan, mawon ya, darusan gantian maca didengarkan, baca didengarkan, dibaca di masjid, musola, maka orang yang membaca secara darusan itu ada 3 hal yang didapat. 1, keantengan dan ketenangan hati. Hati kadang-kadang sempat gundah, Pak. Ruwetnya banyak utangnya, macam-macam, ekonomi kurang, masalah sumpek lagi, masalah anak yang kurang bisa diatur. Maka ketika membaca Al-Quran dengan secara darusan itu, maka keantengan akan ada pada kita. Sayangnya di Surabaya ini darusan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan seperti nggak ada. Ada menjelang pernikahan mulai jam 6 sampai jam 1, 4 orang, tapi dapat sesuatu. Sing muncul dapat sesuatu. Jadi tradisi darusan itu di Indonesia atau di Surabaya hanya ada pada bulan Ramadan. Padahal di sini tidak ditentukan bulan apanya, bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Satu yang sudah mendapatkan ketenangan. Wa wasiyatuhum rahmatu, dan akan dituangkan, disuntek apa rahmatu kasih sayang. Saya sering menyampaikan bahwa seorang insan, seorang manusia yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah tentunya,
maka Allah berjanji la yu'adzibuhu abadan, orang yang mendapat rahmat itu tidak akan disiksa selamanya. Jadi memang kata-katanya rahmat, dapat rahmat, tapi inti arti di balik rahmat itu bahwa orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah maka tidak akan disiksa selamanya. Siapa yang meraih rahmat itu? Tentunya orang yang beribadah. Wa hafathumul malaikatu, kemudian diliputi, dikelilingi oleh malaikat. Sedang membaca itu dikelilingi oleh malaikat. Dan yang ketiga, yang keempat, wa dzakarahu fi man indahu, maka dia digolongkan sebagai orang yang selalu diingat oleh Allah. Wa dzakarahu fi man indahu, Allah menyebut mereka sebagai orang yang dekat dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu kembali kepada tadarus. Yang pertama, tidak samanya dengan di sini bahwa tadarus yang ada di Indonesia, utamanya di Surabaya ini, hanya berlaku ketika bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan rasanya enggak. Ya ada tapi enggak banyak. Kemudian wal aula, yang paling utama fiha, di dalam tadarus atau baca Al-Qur'an. Ini caranya. Ayyaqra as-sani, orang yang kedua membaca ma qara'al awwalu, sesuatu atau ayat yang dibaca oleh orang pertama. Saya katakan orang yang pertama baca, ketika saya baca satu ayat, ditirukan ayat yang sama oleh teman yang sebelahnya. Kalau sini kan enggak, baca satu makro, baca satu halaman, selesai diganti dan diganti. Itu juga dinamakan dengan tadarus. Ya tadarrusunahu bainahum. Tadarus gampangnya darusan, gampangnya muturun itu darusan. Jadi kalau cara yang lebih utama dari sekian yang sudah ada, cara atau tradisi itu membaca satu makro, selesai diganti dan seterusnya sampai akan berapa kali dalam satu bulan. Yang lebih utama ayat as-sani ma qara'al awwalu, orang apabila berduaan, yang satu membaca, yang kedua mengikuti ayat yang dibaca oleh yang pertama, itu yang lebih utama. Nah, kalau semacam ini, teman yang sebelahnya itu menirukan ayat yang dibaca oleh yang sedang pegang Al-Quran, dibaca semacam ditirukan. Nah, kalau semacam ini banyak Bapak Ibu, gak nunggu Ramadan. Di pondok pesantren Malang itu cara mengajinya, cara membaca Al-Qurannya seperti itu. Kiainya baca, santrinya menirukan. Kiainya membaca, gurunya membaca, yang lain menirukan. Di PIK sampai sekarang. Dan pondok pesantren banyak yang mengadopsi cara belajar Al-Quran dengan cara ini. Gurunya membaca, santrinya menirukan. Maka yang dipraktekkan di sini wal aula ayyaqra as-sani ma qara'al awwalu. Yang kedua, artinya teman yang sebelahnya itu membaca apa yang dibaca oleh yang pertama. Itu yang dinamakan tadarus. Nah, kalau prakteknya seperti itu di pondok-pondok pesantren yang meniru cara PIK, Allahumma Kiai Basawar Alwi, yang sekarang diganti oleh putranya Gus Lutfi, itu cara mengajinya begini. Jadi adik saya baca ditirukan, kalau salah bacanya dibenarkan. Ini bila dilihat dari sini berarti namanya termasuk tadarus, dan itu cara yang paling utama. Itu tidak harus Ramadan. Keseharian kita biasa setelah sholat maghrib
atau waktu-waktu yang lain membaca Al-Qur'annya semacam itu, dibaca yang pertama, yang kedua membaca juga ayat yang sama. Seperti pondok pesantren Sidogiri itu mengadopsi atau menggunakan cara PIK, karena dulu santri Sidogiri itu ada sekian orang yang ditugas mengaji ke PIK, ke Ustadz Basori Alwi, sehingga cara mengajinya, cara belajar Al-Qur'annya dengan cara ayat terasani maqara al-awwal. Orang yang kedua menirukan membaca apa ayat yang dibaca oleh yang pertama, menirukan. Jadi ngajinya pokoknya ganti, satunya membaca, yang lain menirukan, satunya membaca, yang lain menirukan. Itu yang dikatakan tadarus. Nah, di sini Surabaya dan sekitarnya biasanya hanya ada atau terjadi tadarus itu hanya bulan Ramadan, tapi enggak ada salahnya. Apa pahalanya? Satu tempat ibadah, rumah ibadah yang dibacakan Al-Quran secara bergiliran. Apa janji Allah Subhanahu Wa Taala? Allah akan memberikan ketenangan bagi mereka yang telah membaca itu, dan akan dituangkan kepada mereka rahmat dan kasih sayang, dan diliputi, dikelilingi oleh malaikat. Tentunya malaikat sambil berdoa untuk orang yang membaca. Dan Allah menganggap kita orang yang membaca tadarus itu, membaca Al-Quran dengan cara tertentu itu, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 4 poin, ada 4 hal. Jadi janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang membaca Al-Quran dengan tadarus. Cara tadarus. Apakah cara yang kita baca di rumah masih sendiri-sendiri itu juga tidak besar pahalanya? Oh, enggak, tentunya tetap besar sekali. Artinya gini Bapak Ibu, kalau Al-Quran ini dibaca oleh orang yang faham makna arti dari ayat itu, kemudian dilakukan, jauh lebih besar pahalanya. Jangankan demikian, orang yang tidak paham tentang artinya Al-Quran, maknanya bagaimana tidak paham, asalkan membacanya dengan ilmu, menggunakan ilmu tajwid, pahalanya juga sangat besar sekali. Malah kalau santri yang sedang belajar belum cakep ilmu tajwidnya, ketika membacanya nyandet-nyandet, nyantol-nyantol, nggak lancar, katanya dapat pahala 2. 1 pahala membacanya, 2 pahala berusaha ingin tahu dan membaca itu. Tapi kalau kadang-kadang teman-teman ini santri dirinya itu belum lancar tapi ingin cepat, udah kecantol-kecantol itu. Artinya Al-Quran ini dibaca dengan di mana saja asalkan bukan di tempat yang kotor, selalu memberikan pahala yang besar. Syukur-syukur atau apalagi orang yang paham tentang Al-Quran, maknanya paham, tujuannya itu paham, asbabun nuzulnya tak paham, kemudian dibaca di dalam sholat, dan sholatnya terjadi pada bulan Ramadan, dan Ramadan itu terjadi melaksanakan sholatnya di Masjidil Haram. Itu ribuan kali lipat, per kalimat, per ayat, per surat, per huruf bahkan. Orangnya paham tentang Al-Quran, maknanya mengerti, kemudian dibaca di dalam sholat. Sholatnya bukan hanya, sholatnya dilakukan pada bulan Ramadan, Ramadannya dilakukan pada Masjidil Haram. Mulai sini pahalanya sudah ini berlipat ganda sekali. Jadi bahwa ini beberapa bab mulai dari awal ini tentang menerangkan tentang fadilah dan keutamanya Al-Quran. Kenapa? Kesimpulannya, kenapa Al-Quran ini kemudian menjadi zikir yang paling utama daripada zikir-zikir yang lain? Karena ini yang dibaca adalah firman Allah.
dinyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran ini bagaikan orang yang bisik-bisik dengan Allah, bermunajat dengan Allah, full semua dalam Al-Quran. Walaupun ada beberapa ayat itu yang ditunjukkan oleh Nabi dengan ketentuan lebih utama daripada ayat-ayat yang lain, dan itu bukan berarti yang tidak ditunjuk oleh Nabi sebagai ayat yang lebih utama berarti bukan berarti tidak utama, semua adalah utama. Jadi bahwa Al-Quran ini adalah memang kalamullah, firman Allah yang ketika kita baca menjadi zikir secara keseluruhan, dan orang yang membaca itu menjadi orang yang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jinnya adalah pahalanya akan datang nanti di hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi orang yang telah membacanya. Jadi yang lain Bapak Ibu bahwa amal ini nanti datang menjelma di hari kiamat, datang kepada kita yang telah beribadah dengan baca Al-Quran. Dia mengaku, aku adalah amalmu, saya adalah amalmu yang pernah kau lakukan. Bahkan hadirin rahimakumullah, amal yang kita lakukan ini nanti akan membela ketika kita akan dicabut nyawa. Bahkan ketika api neraka akan membakar tubuh kita itu, amal kita datang kepada kita. Ketika malaikat akan membakar dari mulut kita, mulutnya ngomong, jangan dibakar orang ini dari mulutnya, karena mulutnya dulu sering dipakai untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran Karim. Mundurlah malaikat itu, ambil dari sisi kakinya, akan disiksa mulai dari kaki. Kaki bilang, jangan siksa orang ini dari kakinya, karena kakinya selalu digunakan berjalan dari rumah menuju Masjid Sunan Ampel, contoh. Ketika mau disiksa dari meripatnya, penglihatannya, maka meripatnya menjawab, jangan siksa dari meripatnya, dari penglihatannya. Kenapa? Sering digunakan untuk membaca Al-Quran Karim, sering digunakan untuk ibadah tentunya. Dipindah lagi dari telinga, jangan siksa orang ini dari telinganya, karena telinganya pernah digunakan untuk mendengarkan hal yang baik, pengajian yang lain, utamanya pengajian di Ampel. Betul Bapak Ibu, tidak menyebut Ampelnya, tapi karena telinganya digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bersifat firman Allah, yang bersifat hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan semua arah sudah tertutup dengan ibadah dan amal kita. Itu yang dikatakan nanti seperti Al-Quran Karim akan datang sebagai penolong di hari kiamat nanti, dan akan membela kita. Semoga amal ibadah yang kita lakukan betul-betul bisa kita harapkan janji Allah bahwa amal-amal kita akan datang dan hadir ketika kita, naudzubillah, ketika akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu sebagai pembela kita, amin Allahumma amin. Dan itu yang memang kita beribadah memang untuk yang membela diri kita. Saya nyatakan ketika di kelas, orang yang tidak peduli pada perintah Allah, orang yang tidak memperhatikan terhadap perintah Allah, sholat tidak sholat, perintah puasa tidak mau puasa, berarti orang itu tidak sayang pada dirinya sendiri. Kenapa? Yang jelas ketika meninggal dunia maka perhitungan dosa itu tetap ada dan siksa. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita ini, mudah-mudahan anggota tubuh kita yang berguna, mulai dari penglihatan kita atau meripat kita, lisan kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, mudah-mudahan Allah jadikan semua anggota yang ada ini untuk berguna, untuk digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah ibadah kita akan membela, mulai dari ibadah melalui lisan, ibadah melalui kaki, ibadah melalui segala apa yang ada dari penjuru anggota tubuh ini akan membela kita nanti, dibela dengan adanya ibadah yang pernah kita lakukan. Bab ini hanya satu hadisnya,
Satu bab isinya satu. Bab berikutnya bab 185. Babu fadlil wudu'i. Monggo Bapak Ibu belajar wudu. Bukan berarti panjenengan dianggap wudunya tidak sah, tidak. Sekarang di-upgrade wudu kita. Sudahkah wudu yang kita lakukan itu sah? Monggo. Setiap ibadah pasti ada niat. Kenapa kok mesti niat? Karena niat itu bisa membedakan ibadah satu dengan yang lain. Kalau ibadah tidak diniati maka akan sia-sia. Kenapa? Tidak beda dengan yang lain. Jadi adanya niat di dalam ibadah itu adalah untuk membedakan ibadah satu dengan yang lain, untuk membedakan ibadah sholat duhur dengan yang asar, kan bedanya sebab dengan adanya niat. Sedangkan niat ini, niat puasa, niat wudhu, niat mandi besar dan seterusnya, itu kebanyakan niat itu memang iya ada kaitan dengan ucapan di dalam hati. Niat ini diucapkan di hati dan tidak cukup ketika orang bilang nawaitul wudu al-raqil hadis al-bari, nawaitul sholat fardhu ta'ala, di mulut diucapkan dengan jelas tapi hatinya tidak mengucapkan terjemah dari yang dibaca tadi, maka wudunya tidak sah. Saya ulangi, walaupun di lisan terucap nawaitul wudu al-raqil hadasil asghar fardhillahi ta'ala, tapi hatinya tidak menerjemah bacaan bahasa Arab yang di lisan tadi, maka wudunya tidak sah. Contohnya begini Bapak Ibu, di fikih itu diterangkan ketikanya kapan niat itu diucapkan, ketika air nyampe di wajah, pakai kerangkah atau pakai menggunakan gayung atau yang lain. Ketika air nyampe ke wajah, mulut nawaitul wudu dan seterusnya, hati menerjemah niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardukan Allah. Itu sampai jangan berhenti membasuh muka sebelum terjemahannya selesai di dalam hati. Walaupun lisan nawaitul wudu akbar, ada yang begitu nawaitul asghar, tapi hatinya nggak ngomong, nggak menerjemah, nggak niat nawaitul, niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardukan Allah, itu tidak diucapkan dalam hati, wudunya tidak sah. Karena niat itu harus muqtaronan bi fi'lihi. Ya sambil membasuh, fi'lunnya itu adalah membasahi muka. Hatinya berbicara, ngomong apa? Terjemahannya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Kalau masalah fadilah dan keutamaannya nanti saya baca. Ini saya mengkodimah seperti itu, karena wudu itu kalau hanya lisan mengucapkan nawaitul wudu sampai lillahi ta'ala dan membasahi wajah sampai selesai, maka wudunya bisa jadi nggak sah karena hatinya nggak ngomong. Contoh lagi, ketika ayat masuk nawaitul wudu mulut, hatinya harus niat saya wudu untuk menghilangkan kecil fardukan Allah. Itu lumayan panjang Bapak Ibu. Kalau panjenengan tidak bisa menghadirkan niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardukan Allah Ta'ala, itu tidak bisa terucap di dalam hati, maka wudunya nggak sah. Terus ada solusi nggak? Ada solusinya. Solusinya yang panjang jadikan 3 Pak. Niat saya wudu fardu, sudah, tak pakai terjemah yang panjang gitu. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardukan Allah, tidak diucapkan karena mungkin sulit diucapkan oleh hati. Bisa diperpendek, niat saya wudu fardu, udah selesai. Maksud nggak bisa? Ketika nawaitul wudu'a sambil membasahi dengan mengalirkan air, hati ngomong niat saya wudu fardu, sudah selesai. Niat saya wudu fardu diucapkan di hati. Bila
Ketika kita membasuh muka, mau lisan nawaitul wudu'a, tapi hati gak ngomong opo-opo, berarti wudunya gak sah. Paham ya? Monggo. Nawaitul wudu'a, mulutnya membaca doa itu sampai lillahi ta'ala. Kalau sampai bisa menerjemah secara keseluruhan, wah cakep, berarti sampai hebat sampean. Lek gak bisa, sing telu wae niat saya wudu fardu. Niat saya wudu fardu. Kalau mandi besar, niat saya mandi fardu. Apa? Niat saya mandi fardu. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Umpama kita tidak bisa menghadirkan dalam hati terjemahan itu, maka cukup 3. Niat saya mandi fardu, udah selesai. Itu yang pendek, tapi tetap lebih utama menggunakan niat saya mandi besar untuk niat saya mandi untuk menghilangkan besar fardu karena Allah Ta'ala. Itu lebih bagus dan memang seperti itu. Lah daripada kita tidak membaca dan tidak terlintas dalam hati, maka kita harus mengatakan paling tidak 3. Niat saya sholat, niat saya wudu fardu, niat saya wudu fardu, udah selesai. Sekarang niat yang harus muktawaran dipilihi adalah sholat. Ya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala di lisan. Allah bal ra'ati, harus hadir perjumpaan itu. Niat saya usolli, niat saya sholat fardhu isya 4 rakaat menghadap kiblat. Allah panjang sekali. Allah, maka kadang-kadang sebelah ini Allah nggak jadi. Allah diulangi lagi. Allah berarti niat saya sholat fardhu isya menghadap kiblat. Emang 4 rakaat menghadap kiblat fardhu tidak hadir. Sebab terjemahnya usul fardhu isya yang barokaatin mustaqbilatul qiblat dan mu'amalatan itu harus terjemahannya muncul di hati ketika Allah sebelum rahmati bar harus masuk di sini. Sulit. Kalau sulit, saya beri solusi. Niat saya sholat fardhu isya. Itu solusi yang pendek. Niat saya sholat fardhu duhur. Niat saya sholat fardu maghrib. Kalau makmum tambah 1. Niat saya sholat fardu isya makmum. Itu mutuwan jawaan di hati harus terucap minimal. Ini namanya at-ta'yin dan at-ta'rif di dalam fikih. At-ta'yin itu menentukan sholat maghribnya. At-ta'yin at-tabyinnya, at-ta'rifnya adalah menampilkan di hati. Jadi niat itu harus ada 2, ada at-tabyin, ada at-ta'rif. Maka diusahakan sebisa mungkin terjemahannya usolli fardhu arba'a raka'at dan mustaqbilal qiblat ada Allah Ta'ala, terjemahannya harus diucap antara alifnya buat Allah dan rohnya buat Allah. Allah, silakan ngomong. Ya, saya sholat fardhu maghrib Allah. Sulit, saya sendiri juga sulit. Tapi kalau bisa bagus. Kalau nggak bisa, jalan pintas saja. Niat saya sholat fardhu maghrib makmum. Niat saya sholat fardhu maghrib Allah. Silakan. Niat saya sholat fardhu maghrib makmum. Sah. Ada terjadi, saya tidak cerita di sini, cerita di pondok aja. Kalau di pondok kan macam-macam, orangnya was-was, usul. Sudah, Allah. Tapi hatinya kosong, nggak ngomong niat saya sholat fardhu duhur. Walaupun baca ayat, bacaan di dalam sholat sebelumnya itu, wes pokoknya sekomo mana. Tapi tadi Allah antara hamzahnya Allah dan rohnya Allahu Akbar sejauh ini tidak mengucapkan atau hatinya nggak ngomong. Jadi apanya itu
Niat dilakukan muqtaronan dipilihi harus dibersamakan dengan pekerjaan sholat. Kapan pekerjaan sholat? Hamzahnya lafaz Allah sampai roh mati Allah. Silakan ngomong. Niat saya sholat fardu isya. Enaknya pendek Pak ya. Sing penting sah. Daripada panjang lah Allah ya Rasul. Lillahi ta'ala jauh. Gak bisa. Selamari imamnya nanti. Jadi kalau imam yang panjang itu bisa, hebat namanya. Tapi kalau nggak bisa, jalan pintas saja. Sing penting sama-sama nyampe Mekah, walaupun nggak wukuf. Ya nggak sapa kalau haji malam Arafah malam kok nggak wukuf, katanya sah katanya. Niatul mukmin khairun min amali, enggak sama. Jadi orang yang kemarin itu hajinya malam Arafah itu ada di Jeddah, enggak sah hajinya Pak. Al-hajju Arafatu. Haji itu adalah intinya adalah harus melakukan wukuf di Arafah walaupun melintas. Dah kembali niat-niat yang lain seperti niat wukuf di Arafah, niat melakukan ihram untuk umrah, ihram untuk haji, itu harus terlintas di dalam hati dan semua tidak cukup hanya diucapkan di lisan. Wa nawaitul hajj wa aqamtu bihi. Tapi di lisan, hatinya tidak ngomong niat haji umrah, niat umrah haji, tidak begitu. Atau kan ihram itu ada ihramnya haji, ada ihramnya umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kalau haji nawaitul atau nawaitul hajj wa ahramtu bihi. Di lisan diucapkan tapi hati tidak terlintas terjemahnya itu, maka niatnya tidak sah Bapak. Kalau tidak sah ya sudah balik. Jadi mohon maaf, saya bukan berarti menganggap Bapak nih salah, tidak. Bukan menganggap Bapak Ibu ketika Allahu Akbar kosong hatinya, tidak sama sekali tidak. Tapi kalau memang iya, semakin mendengar pengajian semakin mantaplah niat itu. Dan umpama mohon maaf, ada yang memang ketika Allah Akbar hatinya kosong, tidak mengucapkan dan menerjemah maknanya niat itu, monggo di-upgrade dalam artian niatnya dipertegas kembali sehingga sholat kita menjadi sah, yang lain menjadi sah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sekarang mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan sisa umur ini umur yang barokah, sehingga dengan umur barokah itu kita bisa pandai beribadah, pandai menggunakan dengan hal-hal yang positif, sekaligus menghilangkan, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan janji Allah, yaitu adalah ridho dan surganya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu cicit kita ke depan menjadi orang yang ahli Al-Quran, menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang pandai mendoakan dirinya sendiri, mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, bisa mendoakan, tentunya harus dengan ilmu agama. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.